Yang mulia Wakil Rais Am Kiai Haji Afifuddin Muhadjir, yang saya hormati para kiai, para nyai, para alumni Ma'had Ali, khususnya Kiai Misbah. Masih mau kiai ya? Haka. Ya, Haka. Hampir kiai. Calon. ya, sudah bermain dengan cerdik membuka karena sebetulnya saya berencana akan sowan besok karena hari ini ada kegiatan di Surabaya, tapi tiba-tiba perintah Wakil Rais Am berangkat sekarang. Jadi pagi acara kita buru-buru dan akhirnya alhamdulillah bisa berangkat dari Surabaya jam 10:30 tadi ya. Sampai di sini sekitar jam 3, sowan Kiai Azaim. Mau segera berangkat ke sini, mobilnya ngisi bensin nggak balik-balik. Harus nunggu agak lama. Mohon maaf. Tadi Kiai Afif juga mengirim pesan ya, bahwa ini pertemuan dengan alumni Ma'had Ali, dan beliau katakan bahwa saya harus siap menjawab pertanyaan tentang mengundang Zionis dan pertanyaan tentang pertemuan dengan Presiden. Pesan beliau begitu. Nah, supaya saya nggak kebanyakan ngomong, saya langsung saja ngomong soal itu. Ya, pertama, saya mengundang Zionis itu memang sepenuhnya salah saya karena tidak peka terhadap latar belakang orang terkait dengan Israel dan Zionis ini. Saya mengundang orang namanya Peter Berkowitz, orang Amerika, karena dia ini adalah profesor di Stanford University, profesor yang ranking internasionalnya itu menurut QSWR, jadi QS World University Ranking, itu nomor 3 di seluruh dunia. Dia ini profesor hukum dan pernah menjabat sebagai kepala divisi perencanaan kebijakan Kementerian Luar Negeri Amerika, dan dia punya spesialisasi kajian tentang hak asasi manusia. Nah, saya undang dia karena di dalam beberapa tahun terakhir ini, sejak 2022, saya mengkampanyekan suatu wacana, suatu khitab untuk mengajak masyarakat internasional ini kembali kepada konsensus internasional, muahadah dualiyah yang sudah terjadi sesudah Perang Dunia Kedua. Karena muahadah dualiyah itulah yang menjadi dasar keseluruhan tatanan internasional yang berlangsung selama ini. Nah, muahadah dualiyah yang saya maksud itu adalah Piagam PBB 1, itu Juni 1945, dan yang kedua adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948. Kenapa dua ini? Karena yang dua-duanya ini memuat tentang kesetaraan martabat dan hak dari setiap manusia. Sehingga penjajahan, penindasan berdasarkan ras, agama, dan lain-lain ini harus dihapuskan. Diskriminasi dan lain-lain harus dihapuskan berdasarkan konsensus dua ini, kesetaraan hak dan martabat dari bagi setiap manusia. Nah, berbagai masalah yang terjadi dalam kemelut dunia hari ini sebetulnya merupakan akibat dari ketidaksetiaan aktor-aktor tertentu, aktor-aktor dunia tertentu, ya termasuk Amerika, Rusia, Israel, dan lain-lain terhadap muahadahnya ini.
terhadap konsensus ini. Dan kalau orang ingin mencari penyelesaian bagi sekian banyak kemelut yang terjadi di seluruh dunia ini, sebetulnya jawabannya ada pada konsensus itu. Kalau kembali kepada konsensus Piagam PBB dan Deklarasi Hak Asasi Manusia, di situ ada normanya, di situ sudah ada garis-garis prinsipnya. Kalau kembali ke situ, semua kemelut sebetulnya bisa diselesaikan. Ini yang sedang saya kampanyekan secara internasional, mulai dari membuat forum R20 di Bali, disusul dengan Muktamar Fikih Peradaban di Surabaya, dan seterusnya sampai sekarang. Nah, orang yang namanya Peter Berkowitz ini adalah profesor hukum dengan spesialisasi kajian hak asasi manusia. Maka saya mengundangnya, dan memang saya tidak peka terhadap latar belakang pandangan-pandangannya tentang Zionisme dan lain-lain. Sehingga saya tidak meneliti. Baru setelah dibongkar-bongkar orang, baru saya juga, ternyata begitu. Ya, saya sendiri tidak meneliti sebelumnya memang. Ya, saya sendiri juga tidak terlalu dekat. Saya pernah ketemu dengan dia itu tahun 2022 awal. Dan kemudian bertemu lagi terakhir kemarin September 2024. Saya ketemu, lalu saya tawari untuk memberikan kuliah di Jakarta. Saya tidak perhatikan latar belakangnya lebih jauh. Nah, itu saja. Jadi sepenuhnya saya salah dalam soal ini. Nah, persoalannya kemudian kenapa saya tidak peka terhadap latar belakang orang ini ya, terkait dengan Israel dan Zionisme. Karena saya memang 14 tahun sejak 2011 memang bergaul sembarangan. Saya ini bergaul secara sembarangan di berbagai belahan dunia, ketemu dengan segala macam orang. Saya ketemu dengan ya tokoh-tokoh radikal, saya ketemu dengan aktor-aktor yang terkait misalnya dengan Rusia, dengan Cina, dengan Amerika, dan ketemu dengan Yahudi-Yahudi, dengan orang-orang Israel. Dan itu sejak lama, saya kira bahwa para kiai dan nyai-nyai juga tahu, saya tahun 2018, saya ke Yerusalem, bahkan ketemu Netanyahu di sana, diundang untuk bertemu Netanyahu. Ya artinya saya memang lama bergaul sembarangan, sehingga tidak memperhatikan lagi latar belakang orang. Nah, kenapa saya bergaul sembarangan? Ini pertanyaan lagi berikutnya. Kenapa saya bergaul sembarangan? Ada dua hal. Pertama, karena ada yang memberi contoh. Iya Pak Misbah ya? Iya. Karena ada yang beri contoh. Ya. Jadi ada yang dicontoh. Kalau tidak ada yang dicontoh, saya mungkin nggak berani juga. Karena ada yang dicontoh, jadi saya berani bergaul sembarangan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kedua, karena saya memang punya kegelisahan yang sudah lama sekali, kegelisahan yang memang dalam sekali, sampai saya pernah mengalami depresi, sampai pokoknya begitulah. Ya, memang berat sekali kegelisahan itu. Kegelisahan saya itu adalah mencari jawaban tentang apa mau kita ini terkait dengan Palestina. Yai Afif, saya bikin macam-macam tuh R20, tadi disebut humanitarian Islam, fikih peradaban dan sebagainya, itu yang di kepala saya, di balik kepala saya itu terutama sebetulnya adalah soal Palestina. Karena saya melihat Palestina ini berpuluh-puluh tahun, Palestina ini menjadi cacat peradaban tempat kita hidup selama ini. Saya sampai mengatakan kalau dunia membiarkan apa yang dialami oleh orang-orang Palestina,
terus-menerus. Saya tidak tahu apakah ini masih bisa disebut sebagai dunianya manusia. Karena apa yang terjadi kepada manusia-manusia Palestina itu sungguh-sungguh di luar kemanusiaan. Nah, maka saya lalu timbul pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam sekali. Kita ini mau apa? Mohon maaf Yai Afif. Kita ini mau perang nggak sama Israel nih? Ini pertanyaan saya. Kalau dibilang perang yang benar, memang benar mau perang. Di pihak-pihak lain ngajak perang, kita tidak mau. Kita bukan cuma tidak mau, kita melarang orang untuk ikut. Ingat nggak? Hizbut Tahrir mengajak perang. Hizbut Tahrir mengajak perang melawan Israel. Kita bukannya tidak mau, kita melarang orang ikut Hizbut Tahrir. Al-Qaeda mengajak perang. Kita bukan cuma tidak mau, kita melarang orang ikut Al-Qaeda. ISIS ngajak perang. Kita juga melarang orang ikut ISIS. Kita mau apa nih? Apa kita tidak mau perang? Nah, ini saya sebut sekalian mumpung ada Kiai Afif. Ini maha guru usul kita ini supaya nanti beliau memberi jawaban pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau kita tidak mau perang, apa itu berarti kita mau damai? Kita mau mencari jalan keluar secara damai. Kita mau penyelesaian damai. Kalau penyelesaian damai, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari penyelesaian damai itu? Berpuluh-puluh tahun sejak 1948, apa yang belum kita lakukan? Kita demo sudah. Kampanye mendukung Palestina sudah. Kampanye mengecam bahkan mengutuk Israel sudah. Mengirim bantuan sudah. Diplomasi internasional sudah. Istighosah sudah. Kunut nazilah sudah. Sampai sekarang. Apa yang belum kita lakukan? Menurut saya yang belum kita lakukan ketegasan kita. Kita mau apa nih? Mau perang? Apa mau damai? Nanti biar jawab oleh Kiai Afif. Kalau perang pertimbangannya seperti apa? Kalau damai. Ya saya bisa menjelaskan panjang lebar kenapa kita tidak mau perang. Tapi ya makomnya makom Kiai Afif itu jawab itu. Biar beliau. Nah kalau damai kita mau apa? Semua sudah kita lakukan. Kita teriak-teriak puluhan tahun itu apa pengaruhnya terhadap keadaan orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina sendiri ya mereka juga masih mengalami kesulitan untuk mengkonsolidasikan diri di antara mereka. Nah kita ini mau apa? Keyakinan saya ini, ya, walaupun tadi sudah dibuat gimmick oleh Pak Misbah, tapi itu ada benarnya. Karena sebetulnya saya sendiri yakin bahwa Gus Dur itu walah takun. Saya kira masyhur sudah bagaimana Gus Dur berakrobat soal ini. Gus Dur orang pertama orang NU, ketua umum NU pertama, mungkin orang NU pertama yang berkunjung ke Israel sebelum yang lain-lain. Itu sebelum Muktamar 89, saya ingat betul. Gus Dur mendirikan yayasan bersama Shimon Peres.
Perdana Menteri Israel waktu itu. Ketika Gus Dur menjadi presiden, itu Shimon Peres datang secara rahasia dan ditemui di bandara, ngobrol sebentar, pulang lagi. itu Gus Dur jadi presiden. Gus Dur itu, ya kita tidak usah sebut Gus Dur lah. Tapi Gus Dur melakukan semua itu dan memang menjadi kontroversi karena beliau mencari jalan apa yang bisa dilakukan. Karena tidak bisa kalau cuma teriak-teriak saja itu tidak cukup. Nyatanya tidak cukup. Belum mencari jalan dengan apapun yang mungkin. Itu keyakinan saya. Nah saya coba-cobalah. Coba-coba nyari-nyari. Bedanya kan Gus Dur keramat, saya enggak gitu aja kan. Tapi saya juga nyari-nyari. Dengan segala macam cara. Dan saya pikir saya enggak punya resiko apa-apa. Karena saya enggak akan pernah ikut coblosan pemilu. Sehingga saya enggak ada resiko. Kalau ikut coblosan pemilu kan harus menghadapi demonstran-demonstran ini. Saya enggak resiko, saya paling-paling dimarahi kiai. Dan kalau saya dimarahi kiai ya sudah pantas saja, Bung. Saya santri. Dimarahi kiai ya udah pantasnya santri dimarahi kiai. Itu saja. Ya. Nah, maka sebetulnya saya mencari jalan ke sana kemari sehingga saya ketemu sembarang orang tidak karu-karuan. Ya. Ini mungkin para kiai teman-teman ini nggak pernah berpikir ada orang Yahudi anti Israel misalnya. Ada rabi Yahudi yang sangat kritis mengecam ajaran Yahudi, itu ada. Yang begitu-begitu itu ada. Orang itu macam-macam. Ada orang Kristen yang kalau ke Yerusalem diludahi mukanya sama Yahudi-Yahudi, tapi kenceng belain Israel, itu juga ada. Dunia ini isinya macam-macam. Nah saya memang seperti saya katakan biasa bergaul sembarangan begitu. Ketemu segala macam orang tanpa peduli latar belakangnya. Hanya fokus kepada isu, pada wacana, pada gagasan-gagasan. Sehingga saya tidak peka. Sehingga mengundang orang namanya Peter Berkowitz itu lalu jadi masalah di sini. Sebetulnya itu saja. Ya, dan saya mohon maaf atas ketidakpekaan saya itu. Dan ini semua memang arahnya itu sebetulnya terkait dengan program yang sedang saya coba jalankan di PBNU. Yaitu apa? Programnya sederhana saja. Saya kan sudah sejak 2011, 14 tahun lebih saya ini keluyuran ke sana kemari, bergaul sembarangan tadi, ketemu segala macam orang. Dan tidak banyak di NU yang punya sempat mengalami seperti saya, ketemu orang-orang macam-macam itu. Nah saya itu cuma pengen berbagi dengan teman-teman, dengan Pak Amin Said, dengan teman-teman PBNU yang lain ini, berbagi pengalaman ini dengan cara mengundang dan mengenalkan orang-orang yang pernah saya temui. Banyak yang saya sudah kenal itu, puluhan, mungkin lebih dari 100. Ya. Dan ini orang-orang yang sebetulnya juga bukan orang-orang sembarangan, ya, orang-orang yang levelnya tinggi sekali. Sebelum Peter Berkowitz ini, saya mengundang orang namanya John Lenczowski. Ini orang Katolik Polandia. Dia menjadi penasihat keamanan zaman Presiden Ronald Reagan. Dia yang membangun dan menjalankan strategi perang dingin sampai Uni Soviet bubar. Itu orang namanya John Lenczowski. Saya pertemukan kenalkan dengan teman-teman ini dan semua bisa mengenal bagaimana orang macam ini berpikir sampai berhasil membubarkan Uni Soviet. Otaknya ini macam apa? Itu yang saya ingin berbagi dengan teman-teman. Sebetulnya saya merencanakan mengundang banyak tokoh-tokoh yang lain. Ada misalnya orang namanya Muhammad Abdul Fadl. Dia ini pemimpin redaksi surat kabar Al-Ahram, yaitu surat kabar resminya pemerintah
Mesir, dan sekaligus juga pemimpin redaksi media online namanya yang dipublikasikan di Eropa, namanya Al Arab. Itu media berbahasa Arab terbesar di Eropa. Pemimpin redaksinya Muhammad Abdul Fadl ini, ya, dan lain sebagainya. Ini udah banyak yang mau kita undang. Nah kebetulan salah satunya orang namanya Peter Berkowitz ini, yang belakangan setelah dibongkar-bongkar ternyata Bang Zionis gitu ya. Nah, itu kesalahan saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya ya atas hal ini. Nah kemudian yang kedua tentang pertemuan di Hambala. Ini juga seksi sekali. Jadi memang saya berkomunikasi dengan Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam yang lain, ada 16 ormas Islam. Kemudian berinisiatif untuk meminta bertemu Presiden. Kenapa? Karena ya kami berpikir kita ini kan ormas Islam ini. Kita ini kan simpul masyarakat. Ini sedang ada masalah. Tentu kita punya kewajiban moral untuk mengkomunikasikan apa yang dirasakan oleh masyarakat, ya warga kita masing-masing kepada pemerintah. Maka kami minta pertemuan dengan Presiden. Sebelum itu kami berdiskusi, apa aja yang mau kita sampaikan ini. Ada sekian poin, banyak hal itu. Misalnya soal perilaku pejabat-pejabat dan lain sebagainya, itu kami sampaikan. Soal kesulitan-kesulitan ekonomi di masyarakat bawah, soal isu korupsi dan lain sebagainya, itu semuanya kami tulis sebagai pointers-pointers, termasuk juga isu Palestina. Soal kegelisahan kita semua, kekhawatiran kita bahwa gagasan Presiden untuk membawa orang Palestina ke Pulau Galang itu menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, disalahpahami. Hal-hal semacam itu. Walaupun sebetulnya saya mungkin punya nuansa pandangan yang agak berbeda dengan yang lain, tapi ini kesepakatan bersama. Jadi kami tulis sebagai pointers dan kami sampaikan kepada Presiden. Dari situ Presiden kemudian menjawab semua pertanyaan kami, yang pada dasarnya beliau itu menjelaskan sebetulnya strategi apa yang sedang beliau jalankan. Bahwa Presiden sebetulnya sedang berpikir tentang strategi mentransformasikan Indonesia ini supaya terjadi paling utama ini, di antara yang lain-lain, paling utama terjadi demokratisasi ekonomi. Supaya ekonomi tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Beliau gambarkan ini hanya 10% orang menguasai sebagian besar aset bangsa dan seterusnya lah. Yang intinya itu menunjukkan ketimpangan ekonomi. Dan beliau ingin membangun strategi untuk demokratisasi ekonomi supaya ya yang begini-begini ini nanti dapat bagian juga, kira-kira begitu. Kira-kira. Selama ini jarang dapat bagian, ini supaya dapat bagian. Nah, strategi semacam ini strategi yang revolusioner, strategi yang drastis, karena masalah sudah terlanjur begitu besar. Nah, merubah satu hal yang mapan dalam skala besar itu memang ada resiko guncangan-guncangan. Padahal hasilnya masih harus ditunggu. Hasilnya tidak langsung sekaligus bisa dirasakan. Nah, ini yang dialami dan harus dikelola oleh pemerintah dalam hal ini di bawah kepemimpinan Presiden itu untuk ini. Sehingga kemarin ada kerusuhan semacam itu sebenarnya tumpukan dari kegelisahan masyarakat, keluhan masyarakat dan sebagainya gitu. Ditambah dengan gesekan-gesekan di antara aktor-aktor yang
yang ada. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam diskusi itu kita sampai pada kesimpulan bahwa sebetulnya tidak harus kita ini dalam semua keadaan berpikir dikotomis antara pemerintah dan rakyat, antara pemerintah dan masyarakat. Selama ini kan begitu. Ketika orang demo itu atas nama rakyat, atas nama masyarakat menuntut pemerintah. Sehingga ini seperti dua pihak yang berseberangan. Nah, dalam keadaan tertentu sebetulnya dibutuhkan konsolidasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk menghadapi masalah negara bersama-sama, untuk menghadapi tantangan negara ini bersama-sama, supaya negara ini bisa bertahan. Dalam sejarah sebetulnya itu yang kita alami pada awal-awal usia bangsa Indonesia sebagai bangsa yang baru ini. Di awal-awal itu orang tidak berpikir siapa pemerintah, siapa rakyat, siapa pemerintah, siapa masyarakat. Semuanya bergabung, bersatu untuk mempertahankan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita juga menghadapi keadaan yang sangat tidak mudah secara internasional dan bisa mengancam, kalau tidak hati-hati, bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara ini. Dinamika internasional, Masya Allah, ini juga kekalutan luar biasa. Saya tidak tahu apakah para kiai, para nyai yang perhatikan berita-berita ya. Sekian tahun yang lalu mulai dari perang antara Rusia dan Ukraina. Jauh di utara sana. Pelan-pelan turun ke selatan. Perang Syria. Turun ke selatan lagi jadi perang Pakistan-India. Sekarang makin dekat lagi perang Kamboja-Thailand. Ini sebetulnya kalau orang perhatikan keadaan ini keadaan yang mendebarkan sekali. Belum ditambah dengan banyak hal, ada masalah ekonomi yang luar biasa berat dan lain sebagainya secara internasional. Nah, sebetulnya ini saatnya ada kebutuhan konsolidasi antara pemerintah dengan masyarakat, dengan rakyat, antara negara dengan masyarakat. Konsolidasi pemerintah dengan rakyat, konsolidasi negara dengan masyarakat. Karena kita menghadapi tantangan berat sekali, kita harus utuh. Maka sebetulnya bukan tanpa sengaja kalau HUT RI ke-80 kemarin dibuat tagline istilahnya itu. Temanya, motonya itu bersatu, berdaulat, ya. Rakyat makmur, Indonesia maju. Ya. Tapi syaratnya itu dulu bersatu, berdaulat gitu. Nah, sekarang ini ada kebutuhan yang saya kira sangat mendasar untuk bersatu di antara kita semua, seluruh elemen bangsa. Nah, itu yang menjadi diskusi kami di Hambalang, itu juga yang kemudian kami sampaikan sesudah itu dalam keterangan yang kami buat. Dilanjutkan pertemuan di istana ya, dengan tema yang sama dan Presiden membuat penjelasan yang lebih rinci. Memang ya luar biasa. Waktu di Hambalang itu kami berdialog sekitar 2 jam, mulai jam 4 sore sampai maghrib. Kemudian di istana itu mungkin ada 4 jam. Karena mulai jam 5, jeda maghrib, lalu sekitar setengah 7, mulai lagi sampai jam 9. Jadi ya hampir 4 jam. Jam 9 setengah 10 baru selesai. Dan memang itu dialog yang sangat ya, kalau istilahnya pendeta Jeki Manuputi, ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia itu pertemuan yang guyup karena masing-masing mengungkapkan pandangan-pandangannya dengan bebas, terbuka, dan Presiden juga menjawab dengan bebas dan terbuka. Sampai berkali-kali dalam pertemuan itu Presiden bilang,
saya kok lupa kalau saya ini presiden gitu, karena beliau bicara dengan terbuka sekali, sehingga lalu seolah-olah lupa kalau presiden. Dan saya menikmati sekali karena kebetulan presiden itu duduknya pas berseberangan dengan Rois Am, kemudian di sebelah Rois Am itu wakil Rois Am Kiai Anwar Iskandar, dan di sebelah laginya saya. Jadi saya memperhatikan dengan sangat dekat. Pak Amin saya juga hadir, tapi duduk di belakang. Oh. Karena cuma wakil ketua umum. Dan saya menikmati sekali dialog itu, penjelasan presiden menjelaskan apa yang menjadi ghirahnya, passionnya tentang bangsa dan negara ini, apa yang menjadi cita-citanya, gagasannya, sampai beliau katakan, demi Allah, kalau saya gagal memimpin Indonesia ini, saya mundur. Beliau katakan begitu, dengan sumpah. Ini luar biasa ya. Saya kira beliau melahirkan apa yang ada di dalam diri beliau secara habis-habisan waktu itu. Alhamdulillah. Nah, ketika kemudian diberi kesempatan bicara masing-masing, lalu ini 16 ormas Islam, ada yang mewakili, yang memimpin itu waktu itu ketua MPR, ditawarkan 16 ormas Islam ada yang mewakili, presiden mengatakan, ini ketua umum PBNU, ketua umum PBNU. Sehingga lalu saya yang bicara sebagai wakil ormas Islam, dan kemudian waktu konferensi pers juga saya diminta untuk mewakili ormas Islam itu. Jadi walhasil sebetulnya tema utamanya adalah soal konsolidasi negara antara rakyat dengan pemerintah. Dan bahwa pemimpin negara saat ini, Presiden Prabowo Subianto itu memang dia sedang berpikir dan sedang tidak menjalankan satu transformasi yang mendasar, yang fundamental, yang tujuan akhirnya adalah demokratisasi ekonomi. Ini bukan pekerjaan kecil dan pasti bukan pekerjaan gampang. Nah, tinggal bagaimana kita memposisikan diri di tengah-tengah dinamika yang terjadi ini. Ya, tentu saja kita semua berharap semoga bangsa Indonesia ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dianugerahi pertolongan, kekuatan dan bimbingan menuju masa depan yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, persis menjawab pertanyaan yang dipesankan oleh Kiai Afif tadi. Ya, terima kasih, dan saya terima kasih sekali atas kesempatan ini. Ya, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Saya dibisiki oleh Kiai Nakhoi. NU itu syuriah dan tafsiriyah juga, sehingga dimohon Kiai Haji Afifuddin Muhajir juga merespon. Ya, betul. Iya. Tadi di dalam diskusi saya sempat menyampaikan bahwa hakim itu harus benar tapi boleh salah. Ya kan? Artinya seseorang yang sudah memiliki kapasitas untuk jadi hakim dan sudah berpikir keras untuk memberikan keputusan yang benar, tapi juga masih salah, itu artinya sudah benar secara proses tapi salah di dalam produk. Salah di dalam produk bagi Allah Subhanahu wa taala tak masalah, ya kan? Ini artinya bahwa usianya sudah melakukan ijtihad untuk melakukan sesuatu ini. Tapi ternyata produknya dianggap salah, buktinya banyak yang keberatan. Ini artinya bahwa secara proses sudah benar, tapi produknya salah. Jadi asal berkali, aku matruk istilahnya.
Makanya saya di dalam grup Surya Davidia hanya mengatakan apa lagi, kecerobohan. Kecerobohan itu kan di atas daripada dikatakan korosion, dan kan lebih baik mengatakan kecerobohan. Saya pikir tak ada masalah karena memang ya itu berdasarkan ijtihad, akan tetapi masih mendapatkan keberatan dari berbagai pihak, berarti apa namanya berkali ya kan, jalannya sudah benar, akan tetapi masih bermasalah juga. Khususnya dalam kaitannya dengan perang apa namanya Israel kemarin, mengumpulkan beberapa orang termasuk saya yang ikut rapat menanggapi perbedaan fatwa antara Ittihadul Ulama'il Alami dan Ulama Al-Azhar. Ittihadul Ulama'il Al-Alami mengajak kaum muslimin untuk berperang melawan Israel, sementara ulama Al-Azhar mengatakan jangan. Kira-kira dan pun di mana itu? Saya mengatakan waktu itu bahwa mengajak umat Islam berperang melawan Israel mengandung kesan bahwa Israel hanya musuhnya umat Islam, ya kan? Padahal Israel itu bukan hanya musuhnya umat Islam, akan tetapi musuh kemanusiaan secara keseluruhan, musuhnya manusia yang memiliki akal sehat, ya. Kita memadukan antara ajakan hidup berperang dan firman Allah yang mengatakan wa'aidu mastata'tum, ya kan? Al-Quran mengatakan utina lilladzina yuqataluna bi annakum zulim. Telah diizinkan bagi umat Islam untuk berperang dengan alasan sudah begitu didolimi. Artinya sudah waktunya untuk berperang. Tapi ayat yang lain mengatakan wa'aidu lahum mastata'tum, hendaklah buatlah persiapan. Perang iya, tapi persiapannya perang aku apa? itu diskusi di ya antara tak perang dan perang, ya kan. Kemudian Kusihaya mencari terobosan yang lain itu, ya kan. Dan ternyata belum berhasil juga. Mudah-mudahan ada langkah-langkah lain yang memungkinkan kita untuk berhasil. Mungkin ini, tidak ada pertanyaan. Ada. Monggo, langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Gus Yahya yang sudah hadir. Nanti. Sebentar lagi ada makan bersama, mohon jangan pulang. Pakai gulungan itu Gus Yahya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya memaafkan Anda. Saya sudah memaafkan, bahkan sebelum minta maaf saya sudah memaafkan. Karena bagi saya isu internasional terkait Israel misalnya dengan Palestina, saya hanya bisa melakukan apa yang saya lakukan. Saya tahu bahwa Royko itu mendukung Israel, maka saya pilih Masaku. Bagi saya itu saja. Selebihnya saya ikut guru-guru termasuk jenengan. Nah, berkaitan juga dengan diskusi yang Rais Syuriah, bukan yang Tanfidiyah, berkaitan dengan kemaslahatan, kemudian berkaitan dengan wazi, kemudian kita juga sering diajarkan tentang keseimbangan, jangan berpikir biner. Itu sesuatu yang sering disampaikan ke Afif untuk menjaga bahwa agama ini bukan hanya uluhiyah tapi juga insaniyah. Agama ini bukan hanya al-mathalul a'la, bukan hanya langit idealitas, tetapi juga al-wakil adna, tapi juga bumi realitas. Tetapi kekuatan dari paradigma yang tidak biner itu adalah kelemahannya justru ada pada kekuatannya, yaitu ketidakberpihakan. Kita tahu nilai agama kita itu adalah keberpihakan kepada mustad'afin. Itulah
yang sampai sekarang saya belum memahami. Biasanya kalau saya memaafkan itu karena saya memahami. Jadi kalau saya belum memaafkan itu karena belum saya memahami. Saya belum memahami apa langkah Bapak ini ketika memutuskan menerima konsesi tambang. Nah, bagi saya, Bapak terasa bermain-main di antara tiga hal, antara idealisme, realistis, tetapi kesalahan bermain di antara dua hal yang tidak binir itu bisa terjatuh pada oportunistik. Maka seluruh penjelasan, mohon maaf termasuk Gus Ulil, itu saya anggap syarah yang sedang membela gurunya. Jadi saya sebagai santri yang suka membuat hasiah catatan pinggir, saya berhak bertanya biar saya memahami dan biar nanti saya memaafkan. Jujur saja Gus, saya berharap itu kalau benar menambang kelak, saya berharap semoga sukses. Itu harapan saya, walaupun saya tidak setuju semenjak awal, mengkotiol awal. Kalau bab wakaf itu yang kotiol awalu. Nah, tapi kalau itu terjadi, saya berharap itu semoga sukses. Karena kalau tidak sukses, saya tidak berharap Anda minta maaf seperti sekarang ini. Karena kecerobohan kedua itu biasanya kecerobohan yang disengaja. Terima kasih. Langsung. Langsung. Terima kasih. Soal ya, kalau ada kekhawatiran bahwa pandangan tidak binir, tidak memihak ini bisa terperosok dalam oportunisme, itu sebetulnya akarnya pada makom masing-masing sebetulnya. Makanya saya tadi nyatakan saya tidak mau jawab, biar dijawab Kiai Afif, karena makom beliau jawab soal terkait dengan usul itu. Nah, yang saya lakukan ini terkait makom saya. Nah, karena sampean ini ya NU bagian, memang ya tidak dalam makom untuk bersikap seperti saya gitu. Jadi begini, dua hal ya. Mungkin saya bicara dulu lebih sedikit lagi soal Israel Palestina boykot dan lain-lain itu ya. Jelas bahwa protes itu perlu, jelas itu perlu dan berguna. Jelas bahwa boykot itu perlu dan berguna. Bahkan sekarang ada sekelompok orang-orang Eropa yang mereka beriuran untuk membawa kapal datang ke Gaza dari Eropa. Orang Eropa ini kafir ini berani datang ke Gaza. Orang Indonesia tidak ada yang berani. Nah, tapi saya harus katakan bahwa akar masalahnya adalah masalah politik dan solusi yang dibutuhkan adalah solusi politik. Maka harus ada kerangka kerja yang memungkinkan agregasi politik mengenai hal ini. Saya ini ngaji saya kocar kacir, saya tidak ngerti bagaimana dalil usul maupun fikihnya, tapi saya ini punya wawasan sosiologi yang lumayan dan saya punya pengalaman politik serba sedikit. Jadi, maka kita untuk bisa melakukan agregasi politik, ya kita harus berhubungan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam agregasi itu. Jadi semua yang berkembang sebagai teriakan-teriakan di jalan, di grassroots ini harus sampai kepada aktor-aktor politik. Kemarin tuh demo orang teriak macam-macam, ya. Ini kalau ketua DPR, presiden, menteri-menteri cuek, ya kan nggak akan jadi apa-apa. Harus ada yang bicara dengan mereka, mendorong mereka untuk bersikap dan melakukan tindakan supaya terjadi namanya agregasi politik. Nah, mohon maaf ini saya lafakhra ya, jadi saya bukannya mau gagah-gagahan. Setelah sekian lama saya terlibat dalam aktivisme internasional, bergaul sembarangan tadi, sebetulnya saya mendapatkan kesempatan bifadlillah mengenal sejumlah aktor-aktor politik yang signifikan.
Orang mungkin tidak percaya potongan seperti saya ini berteman misalnya dengan Presiden Hongaria, berteman dekat dengan Perdana Menteri Slovenia. Saya berteman cukup dekat ya, dengan mantan Menteri Luar Negeri Amerika. Saya berteman dengan banyak orang, aktor-aktor signifikan, mantan Perdana Menteri Inggris dan sebagainya. Nah, maka dalam makom saya, kalau saya cuma ikut-ikutan demo di jalan, Makan masaku. atau cuma pilih makan masaku saja, ini ada sesuatu yang saya khawatir seharusnya saya lakukan, tidak saya lakukan. Gitu loh. Mungkin saya kenal orang itu kok, saya bisa ngomong sama dia, saya bisa otak-atik supaya ada diskusi tentang ini. Misalnya saya kemarin itu September saya diundang untuk presentasi tentang gagasan kembali kepada konsensus itu di sejumlah think tank besar di Amerika, di Washington Institute, di Heritage Foundation, di Atlantic Council soal ini. Jadi saya ada di makom itu. Ya ketemunya ya orang segala macam itu. Ya Zionis dan ada Zionis radikal segala macam itu ya. Memang mereka ini yang ada di situ. Nah, lepas dari hasilnya apa, saya dalam posisi untuk berhubungan dengan mereka. Ini soal makom. Nah, begitu juga dalam soal tambang tadi, ini soal makom juga. Saya itu sejak 2010 mungkin, 2010 atau 2011, itu ada masalah tambang yang sangat krusial di Rembang. Saya sudah bicara ke sana kemari dan tidak ada katakanlah tidak ada dialog yang konklusif tentang soal ini dengan berbagai pihak. Kemudian saya membuat pengamatan dan studi tentang masalah tambang secara umum di Indonesia ini. Lalu saya sampai pada kesimpulan ini tidak cukup cuma pakai undang-undang soal tambang dan sumber daya alam ini. Ini harus ada konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam. Kenapa? Indonesia ini kan kaya raya. Masya Allah. Itu Eropa, seluruh Eropa itu mau nanam apa-apa sudah gak ada tempatnya. Mau nebang hutan, sudah tidak ada hutannya, sudah habis. Tanahnya digali, gak ada apa-apanya Eropa itu. Jadi mereka hidup di tengah kehampaan. Dari mana mereka dapat kekayaan? Ngisep punyanya orang. Kan itu yang mereka lakukan selama ini. Kita ini duduk di atas kekayaan yang luar biasa. Kita ini hidup di atas khazainil ard. Kaya raya luar biasa kita. Luar biasa. Tapi kekayaan kita itu bentuknya sumber daya alam. Sebagian besar dalam bentuk tambang. Kalau ini nggak boleh diambil, kita nggak jadi kaya. Gitu. Supaya kita jadi kaya beneran, ya ini harus diambil. Cuma masalahnya sekarang, ngambilnya itu dengan cara apa? Dengan norma-norma seperti apa? Ini yang belum ada kesepakatan. Yang menurut saya dibutuhkan lebih dari sekedar undang-undang. Karena kalau undang-undang, itu gampang diakali. Undang-undang misalnya ya, undang-undang bahwa penambangan tidak boleh di hutan lindung, misalnya begitu ya. Tapi kemudian ada aturan penetapan hutan lindung pemenang menteri. Iya toh? Lalu menterinya diajak ngomong heho, akhirnya dia bikin keputusan ini bukan hutan lindung, misalnya begitu kan. Itu kan kayak gitu. Nah, kita perlu kesepakatan yang lebih mendasar dan itu hanya mungkin lewat konsensus. Ada banyak hal yang kita butuh konsensus sebetulnya. Di UD 45 itu kan hasil konsensus murni loh ini. Ini bukan hasil kompetisi politik, bukan hasil kontestasi politik, ini kesepakatan beneran ini. Ya. Beda dengan misalnya referendum. Referendum itu kontestasi politik. Undang-undang itu kontestasi politik.
Tapi ini musyawarah mufakat beneran UUD 45 itu. Dari seluruh elemen bangsa. Tapi masih butuh konsensus lanjutan. Ada beberapa item misalnya. Bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan. Gitu kan. Pasal berapa saya lupa itu. Tapi tidak ada konsensus tentang bentuk jaminannya seperti apa dan sejauh mana. Sampai sekarang sering orang ribut soal tempat ibadah, soal kegiatan ibadah. Karena kurang operasionalisasi, norma-norma operasional kurang disepakati dalam soal ini. Ada lagi misalnya kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat, ya diatur oleh undang-undang. Hanya begitu, diatur oleh undang-undang. Lah normanya seperti apa? Belum ada penjelasan. Harus bebas atau harus terkekang, harus bagaimana? Belum ada penjelasan. Yang ada cuma rujukannya kepada apa? Konvensi Jenewa atau apa gitu. Apa namanya? Konvenan, ya, konvenan Jenewa soal kebebasan berpendapat ini. Ya. Tapi yang konsensus kita sendiri belum. Kemudian bumi dan air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan produk-produk yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah itu yang belum ada konsensus lanjutnya. Gimana caranya penguasaan negara itu sejauh mana, bagaimana norma-norma untuk pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat. Ya. Belum lagi soal produk-produk yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Kalau BBM, oke. LPG, oke, itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagaimana dengan mie instan? Setiap orang makan mie instan. Itu pabrik mie instan itu setiap hari miliaran itu produksinya. Itu termasuk hajat hidup orang banyak apa enggak? Hajat hidup rakyat banyak apa enggak? Termasuk yang harus dikuasai negara apa enggak? Ini hal yang membutuhkan konsensus lebih lanjut. Nah, ketika kita bicara soal ini, ya, maka kita akan memperoleh bobot kalau kita menjadi bagian dari stakeholder, dari musahim dari masalah itu. Kalau kita di luar, kita tidak punya kredibilitas untuk ikut ngomong. Saya ingat dulu itu protes terhadap hasil perjanjian Renville yang cuma memberi RI ini Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur gitu, sedikit sekali, Jawa Barat out dan lain sebagainya. Semuanya protes sehingga Masyumi rapat dengan rekomendasi menolak bergabung di kabinet Hatta karena protes atas kegagalan itu. Kiai Wahab Abdullah mengatakan enggak, kita tetap harus masuk kabinet Hatta. Karena kalau kita di luar, kita cuma bisa teriak-teriak dari luar. Tapi kalau kita di dalam, kita bisa mengikhtiarkan perbaikan dari dalam. Waktu itu ada Kiai Muhammadiyah namanya Kiai Hajid yang menyanggah mengatakan, terus apa niatnya masuk kabinet itu? Ya untuk memperbaiki dari dalam, kata Kiai Wahab. Kalau begitu niat itu harus ditegaskan dengan setegas-tegasnya, kata Kiai Hajid. Dan Kiai Wahab menyaut, loh, mana dalilnya talafut berniat, katanya. Nah, jadi, maka sebetulnya salah satu, ya saya mau dikatakan ini apologi, justifikasi apa ya monggo saja. Tapi bahwa kemudian NU menjadi salah satu stakeholder di dalam industri tambang itu, NU punya suara yang kredibel. Ini juga pengusaha tambang ini NU ini. Kita baru ikut ngomong soal ini. Kalau ada rapat-rapat, karena ada itu namanya asosiasi penambang atau apalah itu, gabungan tambang atau apa itu ada di situ. Nah, supaya kita ikut rapat, ikut diundang bersama pemerintah, ikut ngomong di depan DPR karena kita juga punya tambang. Nah, itu salah satu hal dasar. Apalagi sekarang misalnya Presiden Prabowo bahkan berencana membuka ini semua supaya bukan cuma pengusaha besar yang bisa dapat izin penambangan, dibuka semua. Nah, masalah berikutnya kan soal lingkungan hidup dan lain-lain. Itu yang harus kita diskusikan
kemudian dan kita harus punya suara. Kita harus punya suara dalam soal itu. Nah, kira-kira begitu. Artinya keinginannya seperti itu. Nah, apa namanya? Ya yang lain-lain ya ini keinginan-keinginan yang wajar lah, ya memang ada lah keinginan. Ya masa yang lain-lain sudah dapat. Ini saya kasih tahu ya. Semua konglomerat itu, semua, tidak satu pun yang tidak. Semua konglomerat yang menjadi besar itu, ya yang jadi gajah lah, jadi naga, jadi segala macam itu, semuanya mulai dari konsesi, apakah tambang atau hutan. Semuanya mulainya dari situ. Nah, kita ini tetap jadi kroco-kroco begini ini. Karena tidak pernah punya konsesi, tidak ada jalan untuk mendapatkan konsesi, yaitu diantara tomaknya, ya alasan tomaknya itulah kira-kira begitu ya. Tapi ada alasan yang idealistis juga dalam hal ini. Bukan tomak individual. Tapi bukan tomak individual ya, ini tomak kolektif. Bahkan ini tomak jama'i, tomak umum. Baik, itu saya kira jawaban saya. Ya mudah-mudahan dimaafkan lagi saya soal ini. Ya selebihnya ya kita bisa berdebat habis-habisan. Terima kasih.